Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikannya, pertolongannya dalam seluruh langkah hidup kita. Hingga pagi hari ini kita ada sebagaimana ada, semua karena kasih Tuhan. Hari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pagi hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan melalui renungan kebenaran firman Tuhan yang kita akan bersama-sama renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa saat pagi hari ini oleh karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada, semua karena kasih Tuhan membuat kami masih ada seperti sekarang ini, diberi napas, kekuatan, kesehatan, waktu untuk menikmati anugerah dan kemurahan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan dalam perenungan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kiranya menjadi kekuatan kami, menjadi motivasi kami untuk menjalani hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan, dan Engkau menjamah setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 27 ayat yang ke-41. Kitab Kejadian pasal 27 ayat 41, walaupun satu perikop ini pembacaan, tapi saya hanya membaca satu ayat dari 41. Yakub lari ke Mesopotamia. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Amin. Firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan menaruh dendam. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, baru saja kita membaca kebenaran firman Tuhan, sesuatu kenyataan yang sudah terjadi di masa lampau, dan janganlah kita berpikir bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Terlalu banyak Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kejadian-kejadian yang seperti yang kita sudah baca di dalam Alkitab. Nah, mari Bapak Ibu kita membuka pikiran kita untuk hari-hari ini. Mari kita belajar untuk tetap mengasihi Tuhan, baik dalam perbuatan, baik dalam pikiran, perkataan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak menaruh dendam. Mungkin Bapak Ibu berkata dalam hatinya, adakah orang-orang yang menaruh dendam dalam gereja, di antara keluarga, bahkan mungkin suami, istri, anak, orang tua? Tidak ada yang dikatakan menaruh dendam. Terlalu banyak kejadian sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di akhir zaman ini. Orang tua bisa membunuh anaknya, bahkan anak bisa membunuh orang tuanya, saudara, adik, kakak bisa membunuh saudaranya, ya, keluarganya. Itu sudah terjadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena itu yang sudah dilakukan oleh Esau, di mana Esau ini naruh dendam dalam hatinya, iri kepada Yakub. Karena kenapa Bapak Ibu? Yakub ini diberikan oleh berkat dari ayahnya. Nah, hanya karena persoalan berkat Bapak Ibu, ya, manusia bisa iri hati, manusia bisa dendam, dan manusia bisa melakukan pembunuhan seperti yang kita sudah baca, bahwa Esau menaruh dendam dalam hatinya terhadap Yakub ketika menunggu hari-hari kematian ayahnya, ya, perkabungan ayahnya. Di situ pula Esau mempergunakan waktu
untuk berencana akan membunuh adiknya yaitu Yakub. Itu hanya karena persoalan berkat, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita menaruh dendam, sama halnya dengan cerita dalam Alkitab di mana Kejadian pasal 4 dikatakan di situ, diceritakan di situ tentang Kain dan Habel. Nah, itu juga ayat yang bersamaan, itu juga kecemburuan, ya, keiri hatian, dendam kepada saudara-saudaranya, ya, di mana Habel waktu itu diterima persembahannya oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak diindahkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang sekecil ini bisa mempengaruhi pikiran manusia, bisa membuat manusia menimbulkan kebencian terhadap saudaranya, dan ujung-ujungnya adalah pembunuhan, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak boleh menaruh dendam dalam hati kita? Kenapa kita jangan menaruh dendam? Mari kita melihat, Bapak Ibu, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih, Bapak Ibu. Mari kita melihat satu ayat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kita akan membaca Kolose pasal 3 ayat 12, maaf. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenapa kita tidak boleh menaruh dendam satu dengan yang lain? Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih, Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya kita tidak boleh menaruh dendam dalam hati kita terhadap orang lain, ya. Jangankan terhadap orang lain, terhadap saudara-saudara kita sendiri, terhadap keluarga kita, Bapak Ibu. Ya, karena ada banyak hal-hal yang bisa menimbulkan manusia itu bisa dendam, banyak hal-hal yang bisa membuat manusia itu benci kepada saudara-saudaranya. Nah, sedangkan firman Tuhan katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita mengasihi diri kita, Bapak Ibu, apa salahnya juga kalau kita bisa mengasihi sesama kita? Mungkin hanya melalui perkataan, hanya melalui tawa, hanya melalui gerakan, hanya melalui sifat kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Itu sudah jadi berkat bagi mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah orang yang sudah dipilih, ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ini adalah orang yang sudah dikuduskan, ya. Dan yang ketiga, kita adalah orang yang sudah dikasihi, Bapak Ibu, ya. Itu adalah teladan Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang diberikan oleh dunia. Kita sudah dipilih, kita sudah dikuduskan, dan kita sudah dikasihinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup dalam belas kasihan Tuhan, kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, kita hidup di dalam pilihan Tuhan, mari kita belajar mengenakan belas kasihan, kemurahan, ya, belajar rendah hati, dan belajar lemah lembut dan sabar terhadap seorang akan yang lain, Bapak Ibu. Itulah yang menjadi teladan Yesus, sehingga kita ini mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dipengaruhi dari kuasa kegelapan, dipengaruhi oleh iblis. Hati dan pikiran kita ini harus dikuduskan di dalam Tuhan, harus hidup dalam kekudusan, harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Ya. Ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Intinya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diganggu oleh pikiran-pikiran yang iri hati, pikiran-pikiran yang cemburu, mungkin karena persoalan materi, persoalan berkat. Ada banyak orang-orang tidak senang melihat orang lain diberkati, tidak senang melihat orang sukses, tidak senang melihat orang dipakai Tuhan. Itu adalah hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan juga mungkin tidak senang kalau hamba Tuhan lain diberkati oleh Tuhan. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi mari Bapak Ibu, sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengiring Tuhan, mari kita kenakan belas kasihan. Karena kita adalah orang yang sudah dipilih, kita adalah orang yang sudah dikuduskan, kita adalah orang yang sudah dikasihi. Jangan menaruh dendam, tetapi mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain, ya. Mari kita belajar seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita Bapak Ibu. Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Tuhan tidak melihat betapa hinanya kita ini, betapa berdosanya kita ini, ya. Tetapi Tuhan menebus kita, Tuhan membasuh kita dengan darahnya, dan Tuhan mengampuni kita sehingga Dia rela berkorban. Ya, Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban sebagai penebusan dosa kita. Itulah sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini cukup memotivasi kita, cukup memberkati secara pribadi saya untuk selalu hidup di dalam panggilan dan pilihan dan kekudusan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, supaya kita semua menjadi orang-orang yang menerima pengampunan. Mari kita belajar mengampuni sesama kita, orang-orang yang pernah bersalah, mungkin menyakiti kita, baik perkataan mungkin membuat kita tersinggung Bapak Ibu, dan mungkin membuat kita kecewa Bapak Ibu, dan lain-lain hal. Itulah sebabnya mari kita belajar rendah hati, mari kita belajar sabar, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga kita bisa melayani Tuhan kalau kita ada orang-orang yang berselisih dengan kita, atau jemaat Tuhan, bagaimanapun kita beribadah kepada Tuhan, kalau ada di antara kita masih ada perselisihan di antara kita, mari kita bereskan bersama-sama Bapak Ibu. Bereskanlah itu supaya kita plong untuk melayani Tuhan. Kita bebas menjalani hidup ini di dalam apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu untuk bisa memotivasi kita, memberkati kita. Karena dalam setiap perjalanan hidup kita ada saja yang mengganggu kehidupan kita, dari hal-hal materi, hal-hal secara fisik, itu secara pikiran manusia bisa mempengaruhi kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam pilihan Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam belas kasihan Tuhan, mari kita belajar untuk mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kata firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Tuhan menghendaki mari kita belajar sabar dalam rumah tangga kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa untuk bersyukur kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang cukup memberkati, memotivasi kami semua. Kiranya Tuhan tolong kami
untuk tetap mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami, menjadi orang-orang yang kudus, menjadi orang-orang yang mengenakan belas kasihan. Kami tidak mau Tuhan untuk hidup di dalam kehidupan yang menaruh dendam kepada orang-orang yang lain. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami tetap memberikan pengampunan bagi sesama kami, mengampuni kesalahan orang lain seperti Tuhan sudah mengampuni kesalahan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.